Walhasil dari pengorbanan Nabi Ibrahim, pengorbanan Nabi Ismail, dan pengorbanan Ibunda Hajar memberikan inspirasi kepada kita. Demi pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus siap untuk selalu berkorban. Apa yang bisa kita korbankan? Arti kurban adalah ibadah pendekatan diri kepada Allah. Apa yang bisa kita pakai untuk sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua potensi yang ada pada diri kita perlu kita gali. Tentunya beda-beda ya. Secara umum bagi kita yang bekerja sebagai pekerja atau karyawan, gajinya setiap akhir bulan, maka di saat itulah bisa kita tuntut diri kita. Kita korbankan sebagian penghasilan kita. Tentunya yang wajib dulu kita keluarkan zakatnya. Masih perlu kita tuntut lagi, kita ambil jatah untuk infak dan sedekahnya. Demi apa? Demi pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita korbankan sedikit waktu luang kita. Kita kunjungi sanak saudara kita, terutama tetangga kita yang hidupnya lebih dekat dengan kita. Jangan sampai kita tiap malam tidur nyenyak karena kekenyangan. Sementara ada beberapa tetangga kita yang setiap malam kadak kawak guring, parutnya padih, tidak bisa tidur karena kelaparan. Ini perlu pengorbanan dari waktu kita untuk mengunjungi, mengetahui kondisi tetangga-tetangga kita. Kalau ada yang memerlukan uluran tangan kita, maka kita korbankan apa yang kita miliki. Sembako yang ada dalam rumah kita, kita ambil sebagian, kita kasihkan ke saudara-saudari kita yang memerlukan uluran tangan kita. Kita korbankan sedikit waktu kita untuk membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, menghayati isi kandungan Al-Quran demi pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita korbankan rasa beratnya ngantuk di sepertiga malam, empuknya kasur, empuknya bantal, hangatnya selimut. Kita korbankan itu semua. Kita bangun malam, mengambil air wudhu, sholat, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pengorbanan-pengorbanan yang lain yang masih bisa kita tuntut dari diri kita. Walhasil kita berusaha menjadi manusia yang bermanfaat bagi umat Nabi Muhammad seluas-luasnya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Paling baik-baiknya manusia adalah mana di antara mereka yang paling bermanfaat bagi orang lain. Apa gunanya harta berlimpah, tapi kalau hanya untuk keluarganya sendiri atau bahkan untuk dirinya pribadi, kalau manfaatnya tidak melober ke tetangga, ke keluarga, ke masyarakat seluas-luasnya, maka harta tersebut tidaklah ada manfaatnya. Justru nanti akan menjadi ujian atau tuntutan hisab yang sangat panjang. Justru malah menjadi malapetaka bagi kita di hari kiamat nanti. Wal'ayatubillah tabaraka wa ta'ala. Makanya kita mengambil pengorbanan, mengambil inspirasi dari pengorbanan Nabi Ibrahim tadi. Beliau diperintahkan untuk menyembelih putra satu-satunya. Otomatis itu adalah harta yang paling berharga, yang paling mahal bagi beliau. Sedangkan kita hanya dituntut, bahkan hanya sekedar dihimbau seyogyanya kita
perlu mengorbankan apa yang kita miliki, semua potensi yang ada pada diri kita, kita keluarkan supaya bermanfaat untuk orang di sekitar kita seluas-luasnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semua sebagai hamba-hamba Allah yang taat, dan mudah-mudahan kita tergolong umat Rasulullah yang bermanfaat bagi masyarakat seluas-luasnya. Mudah-mudahan kita tergolong kategori manusia yang bermanfaat bagi orang lain, dan mudah-mudahan ini nanti mampu menggembirakan hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mampu menggapai keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala.